Inovasi di dunia stablecoin masih terus meningkat bersama dengan pertumbuhan ekosistem DeFi di dunia kripto. Salah satu proyek yang terus memperluas inovasi stablecoin ini adalah Ethena Protocol. Mereka menciptakan stablecoin bernama USDE. Tidak hanya menciptakan stablecoin, Ethena Protocol juga menciptakan aplikasi baru di ekosistemnya. Dan yang membuat hype ini semakin mendapatkan perhatian karena Ethena mengadakan sistem poin atau bisa dibilang shard yang kemungkinan besar akan airdrop di bulan Mei. Oke, langsung aja kita bahas mengenai Ethena di video hari ini. Let's go! Apa itu Ethena Protocol? Ethena Protocol adalah sebuah inovasi yang dibentuk oleh Ethena Labs dengan tujuan menciptakan aplikasi dan juga stablecoin baru di dunia kripto. Sejak 27 Februari 2024, USDE telah berhasil mencapai market cap-nya lebih dari 500 juta dolar dengan transaksi harian di atas 100 juta dolar. Nah, ini menunjukkan bahwa inovasi ini menarik untuk publik. Ethena Labs sendiri memasarkan USDE bukan sebagai stablecoin biasa, tapi sebagai dolar sintetik demi menunjukkan inovasi di balik USDE. Bersama USDE, Ethena Labs ingin membangun Ethena Protocol yang menjadi wadah baru untuk memanfaatkan USDE demi mendapatkan keuntungan secara pasif. Nah, ide dari Ethena Labs ini telah didukung oleh beberapa venture capital dengan pendanaan hingga 320 juta dolar dari beberapa nama besar seperti Binance Labs, Dragonfly, dan juga ada nama besar yaitu Arthur Hayes, dan masih banyak lagi. Oke, mari kita memahami Internet Bond. Melalui aplikasinya, Ethena memperkenalkan Internet Bond, sebuah aset keuangan yang menggabungkan keuntungan dari pasar derivatif dan kegiatan staking Ethereum dengan cara menabung USDE. Internet Bond tidak hanya menghasilkan keuntungan, tapi sekaligus menjaga stabilitas nilai dari USDE agar tetap di peg $1 layaknya stablecoin. Semua pengelolaan Internet Bond dibentuk oleh Ethena Labs melalui bantuan beberapa exchange yang tersentralisasi untuk transaksi aset derivatif dan beberapa jasa penyedia infrastruktur DeFi seperti Fireblocks. Hasilnya adalah transaksi yang melibatkan pengguna, aplikasi Ethena itu sendiri, dan beberapa pihak eksternal tersentralisasi yang menjaga nilai USDE agar tetap stabil, di mana tanpa membocorkan data penggunanya. Oke, sekarang kita mari memahami Ethena USDE. USDE adalah sebuah token ERC20, jadi tokennya itu dibangun di blockchain Ethereum bersama aplikasinya. Ethena Labs tidak ingin USDE disebut sebagai stablecoin, tapi lebih suka disebut sebagai dolar sintetik karena mekanismenya yang lebih fleksibel. Nah, sebenarnya sekalian flexing kalau stablecoin mereka itu jauh lebih keren daripada yang jadul-jadul. Secara dasarnya, nilai USDE dijaga melalui nilai ETH, namun tidak hanya aset ETH itu sendiri, melainkan seluruh kontrak derivatif dari ETH seperti yang sebelumnya dikatakan. Mekanisme penjagaan nilai ini bernama Delta Hedging, strategi yang khusus digunakan oleh Ether Labs untuk menjaga nilai dari USDE. Mereka terinspirasi dari teknik di pasar keuangan tradisional. Nah, di sini kita akan jelasin mekanisme detailnya. Jadi sabar ya kalau kalian agak pusing-pusing dikit. Mekanisme Delta Hedging penjaga nilai dari USDE. USDE itu sendiri nilainya didasari oleh ETH yang sudah dikunci atau di staking yang sayangnya masih punya nilai yang volatil. Jadi, kalau hanya bergantung pada stake ETH, nilai USDE bisa naik turun drastis dan gak stabil di $1. Mungkin kita sudah trauma dengan kasus sebelumnya ya, seperti kasus UST miliknya si Terra Luna. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, Ethena Labs menggabungkan penjagaan nilai USDE dari stake ETH dengan kontrak derivatif, lebih tepatnya kontrak future ETH berbasis posisi short dengan leverage 1 kali.
Perbandingan antara nilai stake it dan kontrak short adalah 1:1. Jadi tujuannya benar-benar hedging aja, bukan cari keuntungan. Jadi kalau nilai it naik, nilai USDI akan tetap sama karena ketutup nilai short yang rugi. Sebaliknya juga kalau nilai it turun, maka nilai USDI tetap stabil karena ketutup sama nilai short yang untung. Nah, ini adalah mekanisme yang diterapkan oleh Ethena untuk menjaga nilai dari USDI. Namun, sekaligus juga diterapkan dalam aset internet bond yang diterbitkannya. Walaupun ada sedikit perbedaan karena dalam internet bond ada keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan mekanisme hedging itu diraih dari adanya beberapa pemanfaatan, perbedaan harga atau arbitrage, dan juga pengambilan keuntungan dari funding rate yang diimplementasikan dalam kontrak future. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai kegunaan dari USDI. USDI bisa digunakan untuk banyak hal, mulai dari alat transaksi biasa, pencairan dana ke uang fiat, hingga pemanfaatan protokol-protokol DeFi untuk mendapatkan keuntungan yang pasif. Saat ini terdapat dua cara utama untuk menghasilkan keuntungan dengan USDI, yaitu pertama staking untuk mendapatkan SUSDI dengan imbalan hingga 27% per tahunnya, dan juga arbitrage di beberapa platform untuk mendapatkan keuntungan yang kecil. Dengan adanya cara untuk menghasilkan keuntungan melalui USDI, maka terdapat insentif untuk para holdersnya agar mereka tetap menyimpan untuk jangka panjang dan menjaga stabilitas nilainya itu sendiri. Untuk mendapatkan atau minting USDC, caranya paling mudah adalah dengan membeli USDI melalui menukarnya dengan stablecoin lain. Nah, kalian tinggal ke websitenya Ethena dan terdapat 6 pilihan yang bisa digunakan untuk mendapatkan USDI, yaitu USDT, USDC, DAI, GHO, Curve USD, dan juga MKUSD. Caranya mudah, seperti menggunakan swap di aplikasi lain, yaitu hanya sambungkan wallet, masukkan jumlah nominal, dan terima hasil dari transaksi. Oke, sekarang kita mengenal apa itu Ethena Shards. Saat ini, Ethena sedang mengadakan program imbalan melalui fitur bernama Ethena Shard. Perlu diketahui bahwa shards di sini tidak ada hubungannya dengan sharding, yaitu mekanisme yang digunakan dalam blockchain, namun hanya sekedar nama biasa saja. Program imbalan ini dilakukan demi meningkatkan volume transaksi di platform Ethena, di mana nantinya akan ada imbalan dalam bentuk shards yang kemungkinan akan dijadikan perhitungan untuk airdrop. Untuk kalian yang ingin mengikuti campaign shard ini, kalian harus punya kode early access dulu. Nah, jika kalian berminat mencobanya, kalian bisa menggunakan kode ini, ZTCR5, untuk mendapatkan akses lebih awal, dan kalian bisa mengumpulkan shard atau poin untuk airdrop di masa depan. Jika kalian melihat, di sini terdapat kolom rewards di Mei 2024. Nah, untuk partisipasinya, terdapat beberapa cara yang kalian bisa lakukan dengan melihat bagian ini di kolom shard pada aplikasi. Pengguna bisa menyediakan likuiditas dan mengunci token LP ataupun mengunci USDI, membeli dan menyimpan USDI, ataupun kalian bisa staking untuk mendapatkan imbalan, serta kalian hanya sekedar mengundang orang lain untuk mencoba aplikasi Ethena. Dari itu semua, kalian bisa mendapatkan porsi masing-masing shard yang akan kalian terima. Oke, apa perbedaannya USDI dan juga USD? Mungkin kalian khawatir kalau USDI bakal berakhir seperti USD. Jadi kalian gak berani promosi ke coba aplikasinya atau promosi ke teman kalian. Nah, di sini disclaimer aja, kita nggak ada promosi juga. Kita pure untuk mengedukasi dan memberikan kalian referensi mengenai aplikasi baru ini. Untuk mengatasi kekhawatiran kalian, di sini ada beberapa poin yang membuat USDI dan USD itu berbeda. Yang pertama adalah mekanisme stablecoin yang berbeda, di mana USDI itu collateralized, artinya terjamin dengan aset nyata, yaitu aset stake it dan juga kontrak future. Nah, sedangkan USD bersifat algoritmik yang bisa di-burn dan juga di-mint dengan Luna, yang dimana Luna itu nilainya sangat volatil. USDI juga pakai strategi hedging di dunia keuangan tradisional, bukan kayak USD Luna yang cuma mengandalkan kode. Yang terakhir, dari sisi hedging dan penghasilan keuntungan, USDI sangat transparan memberikan informasi kepada holdernya terkait bagaimana keuntungan dihasilkan serta data yang digunakan untuk penentuan strategi hedging tersebut. Gak kayak USD yang dulu tertutup banget.
Oke, sekarang kita bahas potensi resiko dari Ethena USDE. Walaupun berbeda, tentu USDE tetap punya resiko tersendiri di mana ada 4 hal yang perlu kalian pertimbangkan. Yang pertama adalah resiko dari funding rate yang bisa berubah-ubah sehingga bisa mengenakan biaya kerugian tambahan pada kontrak future yang digunakannya. Untuk mengatasi masalah ini, Ethena sudah menyediakan dana asuransi sebesar $10 juta demi menjaga nilai USDE. Funding rate ini juga dimanfaatkan demi menghasilkan keuntungan bagi pemegang USDE sehingga tidak akan dihapus. Jadi, untuk memitigasi resikonya, tim Ethena juga menerapkan beberapa strategi demi menutup potensi kerugian dari funding rate. Yang kedua adalah risiko likuidasi, di mana harga ETH bisa bergerak secara drastis menutup posisi derivatif yang dibuka. Nah, untuk meminimalisir risiko ini, Ethena menerapkan leverage hanya 1 kali sehingga menjauhi potensi likuidasi ketika datang volatilitas besar. Yang ketiga adalah risiko pihak ketiga, karena USDE ini mengandalkan OS provider atau pihak ketiga seperti Fireblocks untuk transaksi penjagaan nilai USDE, sehingga jika pihak ketiga itu bermasalah, maka USDE bisa bermasalah. Tapi kabar baiknya, mitigasi risiko ini dilakukan dengan memilih pihak ketiga yang terpercaya seperti Fireblocks yang memiliki reputasi baik di dunia kripto. Risiko pihak ketiga ini juga bisa dirasakan apabila exchange yang terlibat mengalami masalah, membuat transaksi kontrak derivatif bermasalah. Nah, kabar baiknya, exchange yang digunakan adalah exchange yang besar seperti Binance yang masih terpercaya. Yang keempat adalah risiko perbedaan harga yang jauh antara STETH dan juga ETH. Namun, masalah ini diselesaikan dengan memiliki liquid staking token atau LST dari berbagai penyedia dan memilih yang paling stabil. Walau selalu ada rencana mitigasi risiko, Ethena masih memiliki kemungkinan untuk bermasalah dari waktu ke waktu layaknya proyek kripto. Oke, untuk menambah kepercayaan kalian terhadap Ethena, ada baiknya kalian lakukan Dior kalian sendiri juga dan tambah wawasan, baca-baca thread di Twitter mengenai Ethena. Secara menyeluruh, Ethena memiliki potensi yang baik memberikan investor alternatif di dunia DeFi dengan menggunakan USDE. Walau menggiurkan, ada baiknya kalian melakukan pertimbangan agar yakin terhadap keputusan saat menggunakan platform ini. So, bagaimana komentar kalian mengenai Ethena ini dan juga stablecoin-nya? Apakah ada keruntuhan stablecoin lagi seperti zaman USD dulu? Atau mekanisme baru ini akan menjanjikan di masa depan? So, yang pastinya jangan all in di satu project. Oke, mungkin segini aja untuk video kali ini. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya mengenai Ethena. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!